Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa MPM TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas mengenai alamatul waqf, yaitu tanda-tanda wakaf. Di dalam membaca Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran ada beberapa tanda-tanda yang harus kita ketahui, ya, agar kita tahu tanda apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Yang termasuk tanda-tanda, yaitu alamatul waqf, tanda-tanda waqaf, ada beberapa. Yang pertama kita akan membahas alamatul waqfi lazim, yaitu tanda waqaf lazim. Apa itu tanda waqaf lazim? Tanda waqaf lazim terdapat huruf mim di atas ayat tersebut. Ini disebut tanda waqaf lazim. Artinya, ketika menemui tanda huruf mim di atas ayat tersebut, maka dibaca dengan cara berhenti di tanda tersebut. Ya. Salah satu contoh di dalam Al-Quran terdapat di surat Al-An'am ayat 36, yang mana terdapat tanda waqaf lazim, yaitu tanda waqaf mim kecil, di mana di surat Al-An'am ayat ke-36, innama yastajibul ladzina yasma'un, maka terdapat tanda huruf mim di atasnya, maka kita harus berhenti di tanda tersebut. Kemudian dilanjutkan ke ayat selanjutnya, wal mauta yab'atsuhumullah. Perhatikan. Innama yastajibul ladzi wal mauta yab'atsuhumullah. Kita perhatikan di surat Al-An'am terdapat tanda waqaf lazim di atas kata yasma'una, yasma'una. Maka jika kita membaca ayat tersebut, maka kita wajib memberhentikan bacaan kita tepat di atas, ya, yang terdapat tanda huruf mim tersebut, yaitu di waqaf lazim tersebut.
Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah. Ya. Dimanapun kita membaca, ya di surat manapun, jika kita membaca Al-Quran terdapat tanda waqaf mim, yaitu waqaf lazim, maka wajib kita waqaf, yaitu kita waqaf, kita berhenti di ayat tersebut, ya, sesuai dengan tanda-tanda waqaf tersebut yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwasannya tanda waqaf lazim, yaitu tanda huruf mim kecil di atas ayat tersebut, mengharuskan kita membaca dengan waqaf atau berhenti, ya. Banyak sekali tanda-tanda waqaf mim, waqaf lazim di dalam Al-Quran, ya, yang bisa kita temui dan kita bisa praktekkan di rumah masing-masing. Kita baca sesuai dengan tanda-tanda waqaf tersebut. Kemudian ada tanda-tanda waqaf yang lain yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yang mana ketika kita membaca Al-Quran nafas kita tidak kuat, maka kita harus waqaf dengan cara yang pertama, waqaf ikhtiyari, waqaf pilihan, yaitu waqaf sesuai dengan nafas yang kita sanggup membaca Al-Quran di ayat tersebut. Ya, tentunya sesuai dengan kata yang cocok, artinya makna yang pas ketika kita membaca atau mewaqafkan di ayat tersebut. Namun, jika terdapat tanda-tanda waqaf yang tertulis di dalam Al-Quran, kebalikannya, itu adalah waqaf yang telah ditentukan, bukan waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf pilihan kita yang tidak terdapat tanda di dalam Al-Quran, namun harus sesuai dengan makna yang pas, ya, tema yang cocok, yang pas ketika waqaf pilihan kita, waqaf ikhtiyari. Dan waqaf-waqaf yang tertulis di dalam Al-Quran, salah satunya adalah waqaf lazim yang telah kita bahas tersebut. Demikian pembahasan kali ini mengenai waqaf, alamatul waqaf lazim, tanda waqaf lazim yang harus kita ketahui, yaitu harus dibaca dengan bacaan waqaf atau berhenti di tanda tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.